Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Sriwahyuni, NIM 22234023, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi dengan mata kuliah Ilmu Komunikasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses komunikasi di perpustakaan. Yang pertama, pengertian perpustakaan. Pengertian perpustakaan terkadang rancu dengan istilah-istilah pustaka, pustakawan, kepustakawanan, dan ilmu perpustakaan. Bila dikaji lebih lanjut, pengertian perpustakaan ialah pustaka. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pustaka artinya kitab dan buku. Dan dalam bahasa Inggris adalah library. Istilah ini berasal dari bahasa Latin liber dan libri yang artinya buku. Secara harfiah, perpustakaan sendiri masih dipahami dengan sebuah bangunan fisik, tempat menyimpan buku-buku atau bahan pustaka. Perpustakaan diartikan sebuah bangunan atau gedung yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang disusun menurut tata susunan tertentu, yang digunakan oleh pembaca dan bukan untuk dijual. Ada dua unsur utama di dalam perpustakaan, yaitu buku dan ruangan. Namun, di zaman sekarang, koleksi perpustakaan tidak hanya berbatas berupa buku-buku, tetapi bisa berupa film, slide, atau lainnya yang dapat diterima di perpustakaan sebagai sumber informasi. Kemudian, semua sumber informasi itu diorganisir, disusun teratur, sehingga ketika kita membutuhkan satu informasi, kita dapat menemukannya dengan mudah. 2. Proses komunikasi di perpustakaan. Proses komunikasi adalah bagaimana komunikator dapat menyampaikan pesan kepada komunikannya, sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikasi dengan komunikatornya. Proses komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya. Proses komunikasi di perpustakaan terjadi: 1. Di bagian referensi, terjadi proses komunikasi pendidikan dan antar persona. 2. Di ruang media, terjadi komunikasi bermedia. 3. Di bagian pelayanan peminjaman koleksi, terjadi proses komunikasi antar persona, dan lain-lain sebagainya. Komunikasi verbal dan nonverbal dalam layanan perpustakaan dapat dilihat dari kesan nonverbal, seperti gedung dan ruangan. Tampilan fisik dari perpustakaan dapat dilihat dari 1. Indah, gedung kuno dan gedung modern. 2. Rapi, teratur dan tertata. 3. Prasarana yang ramah, atau perhatikan bentuk kursi, tinggi meja, dan lain sebagainya. 4. Legibilitas tinggi, pengguna dapat memahami fungsi dan arah. Sedangkan kesan nonverbal petugas bisa dilihat dari: yang pertama, ramah, wajah dan bahasa tubuh; yang kedua, penampilan bersih dan profesional; yang ketiga, ingat kesan yang pertama. Selanjutnya, pengaruh komunikasi nonverbal dan verbal adalah bahasa 7%, suara, tone pitch 38%, dan ekspresi, visual, dan gerakan adalah 55%. Bagaimana agar bahasa tubuh kita ramah dan terkesan mau membantu? Yang pertama, 3 unsur yang saling mempengaruhi dan konsisten, yaitu mindset, bahasa nonverbal, dan bahasa verbal. Yang kedua, jadi harus sesuai dengan apa yang dipikirkan, dilakukan, dan apa yang diucapkan. Yang ketiga, untuk mengubah salah satu unsur tentang berpikir negatif terhadap seseorang yang meminjam buku dan sulit untuk mengembalikannya, yaitu gunakan kata-kata positif dan berikan layanan positif. Nah, bagaimana caranya agar kata-kata kita terkesan ramah? Yang pertama, berikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti dari perspektif pengguna. 2. Gunakan kalimat-kalimat yang positif. Selanjutnya, kiat-kiat verbal dan nonverbal agar pengguna perpustakaan merasa dilayani. Yang pertama, sambut pengguna perpustakaan. Buat pengguna perpustakaan nyaman berada di lingkungan perpustakaan dengan cara: 1. Atur lingkungan fisik agar nyaman bagi pengguna perpustakaan eksternal maupun internal.
2. Perhatikan penampilan. 3. Lakukan kontak mata. Ekspresikan kegembiraan ketika menemui penggunaan perpustakaan. Poin yang kedua, buat pengguna perpustakaan merasa penting dan dihargai dengan cara A. Pengguna perpustakaan mendapatkan apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan. B. Pengguna perpustakaan merasa terbantu dalam memecahkan masalahnya. C. Pengguna merasakan mendapatkan nilai excellent dari pengalamannya di perpustakaan. Poin yang ketiga, tanyakan apa yang dapat saya bantu. Yang keempat, dengarkan. Yang kelima, bantu pengguna perpustakaan. Yang keenam, buat pengguna perpustakaan merasa diundang kembali dengan cara A. Katakan terima kasih untuk kedatangannya atau teleponnya. B. Ajak atau undang untuk datang lagi. Dan C. Buat pengguna perpustakaan merasa untuk ingin datang kembali. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai proses komunikasi di perpustakaan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.